Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha Allah, sehingga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah menulis di sebuah media cetak kan sudah berapa tahun yang lalu. Judul tulisan saya itu sederhana. Saya masih ingat judul tulisan saya itu diubah oleh redaksi dari media yang saya kirimi tulisan itu dengan judul Al-Quran Sumur yang Tak Pernah Kering. Nah, judul ini terinspirasi ya, artinya ada sesuatu yang menginspirasi saya untuk membuat tulisan dengan judul yang seperti ini. Ada sebuah pengalaman yang sangat sulit saya lupakan ketika salah seorang sahabat saya berkomentar dengan sangat serius. Ironis, kata salah seorang sahabat saya dalam satu kesempatan pengajian yang saya berikan pada hari Sabtu pagi pada tanggal 22 Mei tahun 2010. Untuk siapa? Untuk segenap keluarga besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Masjid Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang memang sengaja diselenggarakan untuk kegiatan muhasabah. Waktu itu yang saya ingat tema utamanya adalah menjadi insan kamil dengan tazkiyatun nafs. Yang secara mendadak saya diberi amanah untuk mengantarkannya. Nah, kata salah seorang sahabat saya, ini yang saya ingat, yang diberi amanah menjadi salah seorang dosen di perguruan tinggi ini, dia dosen di sebuah fakultas di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini. Pada saat itu dia katakan, ketika kita mengalami kegamangan di dalam hidup kita, di saat kita hadapi sejumlah persoalan hidup yang tak kunjung usai, di dalam kerinduan kita untuk menyumpai kedamaian dalam hidup kita, kita ini umat Islam justru banyak yang berpaling dari Al-Quran. Dia katakan begini, Al-Quran saat ini telah banyak kita sia-siakan untuk hanya sekedar kita baca. Itu pun kalau kita masih sempat, kata dia. Dan kemudian kita biarkan terkulai tidak berdaya sebagai mushaf yang nilainya kurang bermakna karena berhimpit dengan onggokan naskah-naskah buku kita atau tulisan-tulisan kita, artikel-artikel kita yang kita simpan di rak buku. Bahkan lebih sering kita hormati artikel-artikel, tulisan-tulisan itu, buku-buku itu ketimbang mushaf Al-Quran itu. Padahal mushaf Al-Quran itu adalah kumpulan wahyu ilahi yang telah dengan sangat hati-hati dan sungguh-sungguh dibukukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kemudian disempurnakan oleh ulama-ulama yang disebut as-salafus salih, yang dengan keikhlasan mereka persembahkan kumpulan wahyu Allah itu untuk umat Islam yang kelak memerlukannya. Beliau waktu itu mengatakan dengan bahasa yang saya ubah redaksinya, bahwa Al-Quran yang seharusnya mengalir menjadi bagian dari urat nadi kehidupan setiap muslim, ini seakan-akan telah mati menjadi monumen yang tergolek di sudut peradaban. Ia hanya sangat populer pada setiap acara seremonial umat Islam, pada upacara kelahiran anak, upacara perkawinan, upacara perhelatan resmi,
dan ucapan-ucapan yang ada upacara-upacara kematian. Itu pun ditampilkan hanya sekadar sebagai instrumen yang lebih bersifat suplementer. Bukan benar-benar menjadi ruh dan apalagi dihormati sebagai layaknya kumpulan firman Allah yang teramat suci untuk sekadar diperdengarkan isinya dengan lantunan indah para pembaca yang memang konon dikontrak untuk sekadar membacakannya. Jadi para pembaca Al-Quran itu memang dikontrak untuk membaca ayat-ayat itu. Bahkan ruh dari ayat-ayat itu tidak muncul dan tidak lagi bersinar dalam setiap pembacaan ayat suci Al-Quran itu karena kita telah salah menyikapi Al-Quran itu, dan pada saatnya Al-Quran dalam komunitas kita, komunitas umat Islam, tidak lebih sekedar sebagai hiasan dan tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya sebagai sumber inspirasi. Nah, saya katakan pada waktu itu, umat Islam yang dulu pernah percaya dengan kitab suci Al-Quran, memang kini dengan kitab suci yang sama, mereka terpuruk di pinggir peradaban, padahal Allah, Tuhan kita telah memberikan kemuliaan kepada kita dengan menganugerahkan kitab suci yang terbaik yang diturunkan kepada manusia sebagai hidayah untuk kita. Nah, ini yang pada waktu itu saya renungkan, dan apa yang saya ungkapkan di Purwokerto pada tahun 2010 itu saya sampaikan kembali dalam acara pengajian khataman Quran untuk jamaah Masjid Besar Kauman Yogyakarta pada tahun 2014, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2014 sehabis Isya. Ya, waktu itu bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan tahun 1435 Hijriah di Serambi Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Dan sekali lagi kajian inilah yang saat ini juga tengah menjadi sesuatu yang saya coba untuk saya urai dengan uraian yang berbeda dalam perspektif yang berbeda. Dan juga pernah saya ceramahkan di sebuah kajian yang disebut Baitullah Hikmah yang diselenggarakan pada setiap Ahad malam oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta, yang mendasarkan kajiannya sebenarnya bukan pada kitab suci Al-Quran langsung, tetapi pada kitab utama, yaitu kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang saya pandu waktu itu bersama dengan Ustadz Fatur Rahman Kamal, dan saat ini saya pandu bersama Ustadz Damami Zain, dosen Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dan saya coba saya urai dengan uraian-uraian yang beragam. Nah, saya sampaikan dalam kajian-kajian saya kemudian bahwa Tuhan kita, yang saya sebut dalam bahasa Jawa Gusti Allah, juga telah memuliakan kita dengan mengutus Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada semua umat manusia. Nah, kitalah saya katakan satu-satunya umat yang memiliki manuskrip langit yang paling autentik, yang mengandung firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir pada saat itu, yang diberikan untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan anugerah itu terus terpelihara dari perubahan, dari pemalsuan, baik pemalsuan kata maupun makna. Karena Allah telah menjamin untuk memeliharanya dan tidak dibebankan tugas itu kepada siapapun dari sekalian makhluknya, sebagaimana yang bisa kita baca nanti di dalam kitab-kitab tafsir ketika Allah berfirman bahwa tidak akan ada perubahan di dalam kitab suci itu, dengan jaminan bahwa dialah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, saya coba juga ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran mengenai hal ini, tentang bagaimana Allah menjaga Al-Quran itu dengan apa yang pernah ditulis oleh Yusuf Qaradawi di dalam bukunya yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Nah, di dalam rangkaian yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu nurullah, cahaya Allah, yang sebagaimana yang telah diyakini oleh juga Imam Syafi'i, kata beliau, dalam renungan-renungan yang kemudian melahirkan karya-karya. Ya, saya pernah
diajar oleh guru saya yang waktu itu tidak mengajar langsung tentang apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Di antara ucapan Imam Syafi'i itu ada ucapan Nurullahi la yuhda lil asi. Cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang masih suka bermaksiat kepada Allah. Artinya di sini saya berkesimpulan bahwa ketika kita itu masih suka bermaksiat, meskipun kita itu membaca Al-Quran, kita tidak akan pernah mendapatkan nurullah, cahaya Allah. Nah, di antara cahaya Al-Quran yang datang kepada umat manusia adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Al-Quran bisa menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, menjelaskan hakikat-hakikat, membongkar kebatilan-kebatilan, menolak syubhat atau kesamaran, dan menunjukkan jalan bagi orang yang sedang kebingungan di saat mereka gamang di dalam menapaki jalan atau tidak memiliki petunjuk jalan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jika Al-Quran itu mendeskripsikan dirinya sebagai nurullah, cahaya Allah, dan Al-Quran itu menjadi cahaya yang istimewa, iya, kata Yusuf Al-Qaradawi juga mendeskripsikan kitab yang lain, mendeskripsikan Taurat dengan kata-kata yang lain. Di dalamnya ada kata-kata hudan, ada kata-kata petunjuk, nur, cahaya yang menerangi. Demikian juga Al-Quran mendeskripsikan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai musaddiq, pembenar dari kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menjadi petunjuk serta mau'izah, nasihat atau pengajaran bagi orang yang bertakwa. Dikatakan di dalam Al-Quran, hudaw wa nur. Jadi hudaw wa nur dan musaddiq. Nah, bahkan dikatakan mau'izah lil muttaqin. Nah, nanti bisa kita baca di dalam surah Al-Maidah ayat 46. Di dalam ayat itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahu al-inzila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami ringankan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang yang bertakwa. Nah, ini disebut juga kitab Injil. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya coba untuk merenungi apa yang sempat saya baca dari apa yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi di dalam karyanya itu. Saya coba ketika beliau menyatakan kaifa nata'amal mal Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Saya coba untuk menelaah lebih lanjut. Nah, para jamaah yang berbahagia, Al-Quran ini ternyata juga memiliki visi untuk membangun manusia dan umat manusia yang saleh di tengah peradaban dunia. Manusia dan umat yang mempercayainya, ya, umat Islam yang percaya dan membaca Al-Quran dengan keyakinan yang penuh, akan dianugerahi amanah untuk menjadi syahid, saksi bagi manusia, diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia dan memberi arahan bagi mereka, menjadi syuhada ala nas. Setelah itu mengajak untuk menciptakan manusia sebagai orang-orang yang di dalam dunia manusia itu bisa saling mengenal dan tidak saling mengisolasi diri. Bisa saling beri maaf, tidak saling membenci secara a priori, bisa bersama dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan bekerja sama dalam kejahatan dan pemusuhan. Dan kita, setiap orang Islam dan umat Islam itu dipandu untuk memperlakukannya secara baik. Kita sekarang ini bisa membaca, bisa menghafal, bisa memahaminya, bisa mengingatnya, bisa mendengarkannya, bisa merenungkannya, dan saja kita bisa mengamalkannya secara penuh karena apa? Ada iman di dalam hati kita. Sehingga saya katakan Allah menurunkan Al-Quran ini
memahami Al-Quran saja itu akan bisa memberi makna, apalagi ketika kita mengamalkannya. Jadi ketika Allah itu menurunkan Al-Quran dan kita paham, itu saja sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Apalagi ketika kita mengamalkannya dengan semua amalan yang memang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, disinilah saya katakan bahwa Al-Quran itu menghadirkan petunjuk ke jalan yang lempang, ke jalan yang lurus. Dan ketika kita itu berjalan di jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, insya Allah kita akan jadi orang yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang hari ini saya coba untuk merenungkan maknanya, untuk saya renungkan secara mendalam, yaitu surat Al-An'am pada ayat 155. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, yang diberkahi, yang penuh berkah. Maka itulah dia, dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, dulu pernah saya sampaikan, apa yang namanya mubarak, yang diberkahi. Itu artinya diberi nilai positif atau diberi nilai tambah. Artinya apa? Ketika Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran itu memberi nilai tambah. Karena apa? Dia itu berfungsi akan memberi nilai tambah. Karena apa? Diberkahi, diberi nilai tambah oleh Allah. Apa saja yang dilahirkan dari hasil kajian Al-Quran di dalam tindakan apapun, itu insya Allah akan memberi makna positif pada siapapun. Bukan hanya pada pembacanya, tetapi pada orang yang berinteraksi dengan para pembaca Al-Quran itu, ketika orang yang bacanya itu membaca dengan iman yang kokoh. Yang dulu pernah saya sampaikan, jadi seorang yang beriman dan membangun imannya di dalam ketakwaan dari hasil bacaan Al-Qurannya, itu akan menjadi buah yang manis yang memberi makna pada dirinya dan orang lain. Jadi buahnya indah, manis rasanya, enak, lezat, dan kelezatannya itu juga memberikan nilai tambah pada siapapun yang memakannya, dan bahkan orang yang memakan buah itu akan menjadi orang yang punya nilai tambah, punya makna, punya manfaat pada orang lain yang berinteraksi dengannya. Jadi gambaran orang yang betul-betul menghidupkan Al-Quran itu akan menjadi orang yang disebut the living Quran. Orang-orang yang hidup dengan Al-Quran yang pada saatnya akan memberi cahaya. Jadi dia tidak hanya menjadi nur, tetapi menjadi munawwir, menjadi cahaya yang menerangi. Jadi kalau nur itu cahaya, tetapi fungsi dari cahaya itu kan menyinari. Pada saatnya dia akan menerangi apapun yang ada di sekitarnya. Ibaratnya ketika kita itu punya lilin yang kita nyalakan di tempat gelap, lilin itu menjadi cahaya, tetapi kita juga harus bisa melihat seberapa mungkin cahaya lilin itu akan beri makna pada situasi kegelapan yang ada di sekitarnya. Nah, satu saat saya itu memberi ilustrasi yang sederhana kepada para murid saya, pada para jamaah saya, pada mahasiswa saya. Ketika ada di tempat gelap, Anda mencoba menyalakan lilin, apa yang terjadi? Mereka mengatakan sekitar itu menjadi terang. Nah, sekarang Anda coba membaca buku, membaca tulisan di tempat gelap yang diterangi dengan lilin. Anda kesulitan nggak? Anda mengalami kesulitan nggak? Ya, belum terang, belum seterang yang kita harapkan. Maka Anda perlu lilin-lilin lain yang Anda padukan untuk bisa menerangi sesuatu yang ada di sekitar lilin itu, sehingga Anda bisa membaca dengan lebih mudah. Nah, oleh karena itu, cahaya yang diperlukan oleh manusia itu beragam. Bagi orang yang hanya ingin keluar dari tempat gelap, cukup dengan satu lilin. Tetapi ketika orang itu mau membaca sesuatu yang lebih jelas, dia memerlukan lilin-lilin lain yang lebih menerangi, yaitu cahaya yang betul-betul menerangi, sehingga kita itu akan menjadi munawwir, menjadi orang yang menerangi di ketika cahaya Al-Quran itu telah masuk ke dalam hati kita, dan kemudian kita yakini sebagai sesuatu yang akan memancar menjadi sesuatu yang teramalkan, terwujud dari amalan kita, karena cahaya itu betul-betul menerangi setiap langkah kita, termasuk cara berpikir kita. Ini yang selalu saya sampaikan. Nah, pribadinya seperti siapa ya? Seperti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau itu
bukan hanya sekedar pembaca Al-Quran, tetapi pengamal Al-Quran dengan apa yang beliau baca, karena keyakinan yang tumbuh di dalam dirinya itu betul-betul menjadi sesuatu yang menerangi. Iman yang kokoh yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW itu memancar menjadi aktivitas beliau yang tidak hanya menerangi dirinya tetapi juga menerangi umatnya. Sehingga Rasulullah itu saya katakan menjadi munawwir yang luar biasa. Al-munawwir al-kamil, munawwir yang sempurna. Sehingga sebagai orang yang memancarkan cahaya yang sempurna, beliau itu bergaul dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun itu memberi manfaat. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang betul-betul menjadi Al-Quran yang hidup karena apa? Apapun yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang memberikan cahaya, yang menerangi siapapun. Nah, gambaran-gambaran itulah yang kemudian saya renungkan. Kenapa kita ini belum bisa menerangi diri kita sendiri? Jangan-jangan kita itu belum menjadi pembaca Al-Quran yang terbaik. Apalagi ketika kita renungkan lebih dalam, kenapa kita itu belum bisa memberi cahaya pada banyak orang? Ya jangan-jangan kita ini belum membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Saatnya kita mengatakan pada diri kita, ayo segeralah kita membaca Al-Quran dengan semangat membaca seperti ketika Rasulullah membaca dan kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan. Ada tahapan-tahapan. Pertama memang hanya sekedar membaca, oke bisa membaca. Yang kedua betul-betul memahami. Yang ketiga meyakini dengan penghayatan yang tinggi. Dan kemudian mencoba mengamalkannya di dalam kehidupan nyata dalam wilayah ibadah dan muamalah sehingga ibadah dan muamalah kita hablum minallah dan hablum minannas kita itu betul-betul dicahayai oleh ruh Al-Quran yang pernah kita baca, kita pahami, kita yakini dan kita hayati sehingga apapun yang kita kerjakan selalu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain di dunia wal akhirah. Nah ini sederhana sekali tetapi tidak mudah untuk kita amalkan. Nah, disinilah saya selalu mengatakan pada diri saya dan para jamaah saya, sudah saatnya kita ucapkan selamat tinggal pada tradisi lama, membaca Al-Quran dengan semangat al-qiraah al-mutakarrirah, pembacaan daur ulang. Ini yang dulu pernah diucapkan oleh guru saya, Profesor Amin Abdullah, dan juga pernah diucapkan oleh guru saya, Profesor Abdul Khalis Majid, yang juga pernah diucapkan oleh beberapa guru saya termasuk Profesor Kunto Wijoyo. Alhamdulillah saya punya banyak guru yang menurut saya ini menginspirasi banyak hal. Meskipun dalam beberapa hal saya bisa saja berbeda pendapat dengan beliau, tetapi berbeda pendapat itu tetap saja tidak akan mengakibatkan saya kehilangan rasa ta'zim. Saya selalu menghormati mereka, menghormati sebagai orang yang pernah berjasa pada diri saya. Saya tidak pernah membenci siapapun yang berbeda dengan diri saya, apalagi guru saya yang telah memberi warna pada diri saya. Ya, guru saya itu alhamdulillah banyak. Secara formal saya pernah diajar Pak R. Fahrudin, Abdul Razak Fahrudin, ya, yang menjadi Ketua Muhammadiyah 22 tahun. Ada guru saya Pak Jindar Tamimi, dan ada guru saya Pak Suprapto Ibnu Juraim, dan guru-guru saya di perguruan tinggi baik secara formal maupun informal, termasuk saya secara informal pernah berguru pada Pak Kula Syihab karena beliau pernah mengajar di IAIN pada waktu itu, sekarang bernama UIN. Nah, saya tidak berada di kelas yang sama dengan teman-teman saya, tetapi saya mencoba untuk masuk di kelas beliau beberapa kali untuk menjadi mustami, jadi pendengar, dan ternyata ilmu yang beliau berikan itu luar biasa. Dan bahkan saya seringkali mendengar kuliah-kuliah dari guru-guru besar dari luar negeri yang meskipun ada dari ucapan-ucapan beliau itu yang kurang saya mengerti karena beliau mengajar dengan bahasa Inggris, saya coba untuk mengulang-ulang. Saya rekam apa yang dia ucapkan, saya ulang-ulang untuk saya dengarkan, saya renungkan. Itu ternyata dalam banyak hal banyak yang inspirasi diri saya. Ya. Nah, banyak yang saya coba untuk saya renungkan itu. Nah, baik. Saya katakan pada teman-teman dan pada diri saya, sudah saatnya kita ucapkan selamat tinggal pada tradisi lama al-qiraah al-muntijah, pembacaan daur ulang. Pembacaan yang hanya sekedar mengulangi, yang sifatnya reproduktif, dan kita sambut dengan ucapan marhaban, ahlan wa sahlan, untuk menyongsong tradisi baru dengan tradisi al-qiraah al-muntijah. Al-qiraah al-muntijah itu adalah pembacaan produktif,
Ketika membaca Al-Quran, mari kita coba kita renungkan dengan mendalam dan kemudian kita lahirkan karya-karya yang jauh lebih bermakna dari bacaan-bacaan kita. Sudah saatnya kita bebaskan diri kita dari belenggu pemikiran lama yang sudah kehilangan ruh sebagai penyongsong masa depan, dan kita hasilkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih menjanjikan untuk masa depan kita dengan membangun spirit baru tafsir Al-Quran yang mencerdaskan. Bukan berarti tafsir lama itu tidak mencerdaskan, tidak, tetapi ada problem kontekstualisasi pemahaman. Saya katakan, saya baca kitab tafsir At-Tabari, saya baca tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang lain yang itu tafsir klasik dan sangat bermakna. Karena apa? Karya intelektual mereka itu pada saatnya memang menginspirasi banyak orang. Dan kalaupun kita membaca dengan konsep yang benar, insya Allah akan menginspirasi diri kita. Karena apa? Kita akan membayangkan betapa mereka itu telah melahirkan karya intelektual pada waktu itu untuk mencerahkan, dan saatnya sekarang tinggal kita kontekstualisasikan untuk menjadi sesuatu yang akan mencerahkan diri kita ketika kita membacanya dengan sikap kritis. Saya katakan sikap kritis itulah hasil proses belajar saya ketika saya belajar filsafat. Saya dulu pernah belajar filsafat ya sebentar, tidak lama. Saya selalu mengatakan berfilsafat itu penting, tetapi jangan berfilsafat dengan cara mendewakan akal, tapi berfilsafatlah dengan cara berpikir kritis, sehingga berfilsafat yang benar itu adalah berpikir kritis. Dan ciri berpikir kritis itu antara lain tidak bertaklid. Artinya kita mencoba untuk melakukan pembacaan kreatif dengan apa yang kita pikirkan setelah kita itu menerima informasi apapun, dan kemudian hasil-hasil yang bisa kita tuangkan di dalam karya kita itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar menghafal apa yang dikatakan orang. Karena apa? Kita bisa memahami ruh dari setiap perkataan orang, baik dalam arti lisan dan tulisan, yang kemudian kita lahirkan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang lebih bermakna daripada sekadar pemikiran yang dilahirkan orang, yang boleh jadi pemikiran itu bisa kita kritik dengan kritik yang tajam untuk tidak kita iakan semuanya, tetapi juga tidak kita nafikan semuanya. Karena apa? Hasil pembacaan kritis kita itu akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran yang orisinal dari diri kita, yang kemudian kita tuangkan menjadi pemikiran-pemikiran yang seolah-olah itu adalah karya kita murni, padahal tidak ada karya murni itu. Selalu ada sesuatu yang mendahului apa yang kita pikirkan, sehingga kita itu melahirkan karya-karya baru itu dari pemikiran-pemikiran yang pernah kita pahami dari banyak orang, termasuk dari bacaan-bacaan saya. Insya Allah saya akan bisa menulis banyak tentang sesuatu karena saya bisa membaca dengan sikap kritis, dan bahkan dari hasil pencermatan saya terhadap pengajian-pengajian yang saya dengarkan, saya juga bisa melahirkan sesuatu yang baru dari pengajian-pengajian saya, yang insya Allah tidak semuanya itu saya rujuk dari mereka, tetapi dalam banyak hal saya rujuk untuk saya kemukakan kembali dengan cara yang khas dari apa yang bisa saya lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada jalan untuk membangkitkan umat dari kelemahan, ketertinggalan, keterpecahan, selain kembali kepada Al-Quran. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai panutan, imam yang kita ikuti secara cerdas, secara kritis, secara ikhlas untuk menerimanya sebagai tuntunan yang tidak akan pernah tergantikan. Maaf, ini saya sebut lagi ya. Saya punya guru namanya Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ini guru saya. Betul-betul guru saya. Dulu pernah mengajar saya di Mu'alimin, pada waktu itu pelajarannya bahasa Inggris. Waktu saya masih belajar di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, dengan segala kelebihan dan kekurangan beliau, selalu mengajarkan kepada diri saya bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah basi. Al-Quran, kata beliau, adalah seperti sumur yang tidak pernah kering. Beliau ucapkan dengan bahasa dia sebagai orang Minang, bak sumur nan tak pernah kering. Semakin banyak kita timba airnya, sumur itu akan semakin banyak mengalirkan airnya, dan bahkan semakin menjadikan diri kita terkesima untuk menggali lebih dalam makna yang tersembunyi di balik lafal-lafal yang kita baca. Dan saya pun semakin percaya, telah lebih banyak dan semakin serius membaca Al-Quran, dan saya renungkan isinya, saya renungkan hasil bacaan saya, dan kemudian ternyata melahirkan sesuatu yang menurut saya akan sangat bermanfaat kalau kita amalkan di dalam kehidupan-kehidupan yang real ini. Sekali lagi, dulu ketika saya masih rajin menghafal Al-Quran, saya merasakan ada getaran-getaran yang mendorong diri saya untuk semakin banyak menghafalnya. Tetapi saat ini, ketika diri saya itu sudah mulai mengaji dengan tambahan referensi kitab-kitab tafsir yang masih sangat terbatas,
dan juga buku-buku yang bisa memandu diri saya untuk lebih banyak bisa memahami Al-Quran yang saya baca, saya temukan banyak hal yang dapat saya rasakan sebagai penyejuk hati dan sekaligus pencerah intelektual yang sangat fokus, dan bahkan saya mengalami ketercerahan spiritual yang sangat memadai untuk saya katakan sebagai sebuah perkembangan pada diri saya yang luar biasa. Sehingga saya semakin percaya terhadap apa yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi dan juga apa yang dikatakan oleh guru saya Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, dengan tentu saja proses yang terus mengalir hingga saya berani menyatakan it must be a never ending process. Itu harus menjadi proses pembacaan Al-Quran yang harus terus menerus saya lakukan, dan proses pembacaan Al-Quran ini harus menjadi rangkaian tahapan yang tidak boleh pernah berhenti. Saya katakan it must be a never ending process. Kapanpun dan dimanapun saya harus membaca Al-Quran dan berani memahaminya dengan sikap kritis untuk bisa mengamalkannya dengan hakul yakin, dengan seyakin-yakinnya. Dan saat ini saya katakan dengan mantap, hakul yakin, saya berani berkata, cukuplah Al-Quran. Bagaimanapun juga kita fungsikan sebagai satu-satunya petunjuk yang sejati, bisa menjadi penyejuk hati, bisa menjadi pencerah intelektual dan spiritual bagi kita semua kini dan di masa yang akan datang. Selamat bermuhasabah, selamat merenung, dan selamat mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan jadi orang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah. Percayalah kita semua bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.